Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami mengimbau agar di dalam ibadah ini mohon HP di silent atau di getar sehingga nanti tidak mengganggu jalannya ibadah. Pada kesempatan pagi hari ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat, dan mungkin ada jemaat tamu yang pada pagi hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada Bapak Ibu saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jajal monggo. Baik, tidak ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita masuk pada ibadah di Minggu Prapaskah 3 ini. Juga sekaligus nanti ada prosesi peneguhan sidi Saudara Dodo Yuwanto. Di samping kita beribadah, ada prosesi peneguhan sidi Saudara Dodo Yuwanto. Mari Bapak Ibu, kita mengajak kita semua untuk senantiasa hidup dalam keterarahan pandangan kepada Allah, di mana yang atas kasih setianya Tuhan juga melihat dan memandang kepada kesusahan umatnya, sehingga dengan cintanya Dia memberikan putranya untuk menjadi utusan untuk tebusan pembebasan bagi kita semua. Bapak Ibu, Pak Benda untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan yang telah menanggung sengsara, memperjuangkan kedamaian dan pembebasan bagi setiap kita. Mubaraklah Engkau utusan Tuhan Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 4, segala kemuliaan. dan masing-masing dalam hati kita mengaku yang demikian.
Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami. Hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah bakti dan puji kami. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga dalam masa raya Paskah. Tepatnya minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga yang oleh GKJW kita diajak untuk menghayati tema ibadah kita, yakni ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Dan dalam minggu ini kita juga diajak untuk senantiasa mengarahkan fokus kita kepada kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Minggu ini kita punya topik Okuli. Okuli menjadi topik perenungan kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, dan berdasarkan Mazmur pasal 25 ayat 15 yang berbunyi demikian, mataku terarah kepada Tuhan. Mataku terarah kepada Tuhan, yang dalam bahasa Latin disebut juga dengan oculi mei semper et domino, yang mengajak kita untuk melihat apakah dalam setiap seluk-beluk kehidupan kita dan hiruk-pikuk kehidupan kita masih mampu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan terus memandang kepadanya. Okuli pada masa Prapaskah kita ini mengajak mata kita untuk bukan hanya memandang kepada Tuhan dalam hal yang menyenangkan, tetapi juga melihat Tuhan di dalam derita sesama. Sama seperti Tuhan Yesus yang bersolidar dengan manusia yang berdosa dan ikut menderita, merasakan duka, menanggung sengsara bersama dengan manusia. Dan karena solidaritas itulah kemudian lahir perdamaian dan keadilan sosial untuk manusia yang berdosa. Dan kita sedang diajak untuk juga mengarah ke sana, melihat Tuhan di dalam diri sesama kita yang berada dalam himpitan dan tekanan, sebagaimana Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita hingga cawan terpahit pun ditanggung. Mari kita merespon tema ibadah kita pada pagi hari ini dengan memujikan NKB nomor 85, baiknya yang pertama dan yang kedua, karena kasih.
Tuhan dalam diri sesama kita yang menderita, kita menyadari bahwa seringkali dalam kehidupan kita masih hanya memandang kepada Tuhan dalam sesuatu hal, dalam figur, dalam bingkai yang menyenangkan, dalam diri orang-orang yang menguntungkan diri kita. Tapi kita sering juga abai kepada saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan rangkulan kita. Mari pada kesempatan ini kita membuka hati kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kita akan menyerukan pertobatan kita secara litani. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, sambil memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik, tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami dapat saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Tetapi kami masih sering mementingkan diri kami sendiri dan persekutuan di tempat ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuji ampuni Aku dalam cinta. Ku
Tuhan yang kita kenal dan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia akan mengampuni kita. Sebagaimana ungkapan pengakuan kita dalam pujian yang telah kita dengarkan bersama, ada kabar sukacita yang kita terima melalui firman-Nya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga 25 yang demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Mari kita merespon berita anugerah, berita pengampunan yang datangnya dari Tuhan dengan sukacita. Mari kita memuji ajaib benar anugerah. Pembacaan firman Tuhan yang ke-1 diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang kedua 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Pembacaan yang ketiga Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Sebelum kita membaca, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kami membuka dan mengawali ibadah Minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berkati telinga kami ya Bapa, agar kami bisa mendengar dengan baik. Dan berkati pula hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak sebatas kami dengar saja, namun yang terpenting adalah melakukan firman-Mu dalam keseharian kami dengan tekun dan setia. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Fikadian yang akan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati dengan berkat kekuatan dan hikmat-Mu, penuhi bicaranya dengan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, agar hanya suara Tuhan saja yang disampaikan pada saat ini. Berfirmanlah Bapa,
akan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati. Amin. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang sungguh, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bawah tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Haleluya.
1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan nikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bacaan kita yang ketiga akan terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Inilah permulaan Injil Kristus. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjuangan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
untuk melihat tentang pengorbanan Tuhan yang menghadirkan kedamaian sosial, kedamaian dan pemulihan sosial, keadilan sosial. Dan Minggu Prapaskah ini kita punya satu topik. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang reminiscere. Di kelompok Markus beberapa hari yang lalu ketika saya dan Pak Pendeta melakukan ibadah Patungan, kami sempat mengulas tentang minggu lalu reminiscere, Forum Domini. Dan hari ini kita punya topik tentang Oculi. Kalau Bapak Ibu semua perso dalam kalender 40 hari gereja yang dibagikan oleh panitia Paskah, Bapak Ibu akan melihat hari ini topik bahasan kita adalah tentang Oculi. Apa itu Oculi? Nah, kita mau cari tahu Oculi kita. Bapak Ibu, berapa lama kita bisa menahan mata kita terbuka tanpa medit kira-kira? Berapa lama? Pedis. Kalau nggak pedis, keluar air mata. Mungkin kalau kita mencoba, bisa nanti dicoba di rumah pakai timer, semoga kita jujur. Melihat berapa lama daya tahan mata kita ketika kita membuka dan kita tidak mengedip. Dan hari ini kita mau sedikit melihat tentang mata, bukan dalam arti yang harafiah saja, tapi juga dalam arti yang teologis, bagaimana mata digunakan untuk melihat. Kalau kita mencari dalam Google gitu, Bapak Ibu, semoga saya tidak salah karena saya melihat di sini ada salah seorang dokter, jadi semoga ini tidak yang mungkin kalau nanti salah bisa dibetulkan ketika salah minggu depan. Oculi kalau kita mencari di internet itu akan muncul hasil itu bagian dari mata yang kalau saya tidak salah lengkapnya itu adalah orbicularis oculi. Orbicularis oculi. Jadi orbicularis oculi ini adalah otot yang punya fungsi untuk menutup kelopak mata kita. Jadi orbicularis oculi ini adalah salah satu otot yang ada di kelopak mata kita dan fungsinya adalah untuk menutup membuka kelopak mata dan punya fungsi juga untuk drainase air mata. Makanya saya di awal menanyakan kepada kita siapa yang bisa menahan untuk melek lama-lamaan. Ya, nanti hadiahnya minta Pak Tom. Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat, Bapak Ibu, hari ini kita melihat bahwa ada narasi tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah dengan cara yang cukup keras. Narasi Yesus menyucikan bait Allah ini muncul dalam Matius, Markus, Lukas, dan ternyata di Yohanes juga muncul. Kalau kita melihat bacaan kita selama minggu-minggu ini itu kan Markus ya, baca dari Markus, kemudian kok tiba-tiba Yohanes. Ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak dicatatkan oleh kitab-kitab sinoptik Matius, Markus, dan Lukas dan dicatatkan oleh Yohanes. Dan hari ini kita melihat bahwa narasi tentang Yesus menyucikan bait Allah itu mungkin akan syarat dengan hal-hal yang keras begitu. Kalau kita melihat, membaca, memperhatikan, Tuhan Yesus membuat cambuk. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir orang-orang yang sedang berdagang. Saat itu ada hari raya Paskah yang sudah mulai dekat yang akan dirayakan oleh umat Yahudi, dan biasanya umat Yahudi akan berbondong-bondong ke bait Allah untuk beribadah. Dan bait Allah itu tidak digambarkan seperti mungkin gereja yang dimana orang bisa duduk di mana saja, memilih tempatnya di mana saja, mau duduk di timur, di barat, di depan, di belakang, bebas. Tetapi dalam bait Allah untuk beribadah ada bagian-bagian tertentu yang boleh dan tidak dimasuki oleh sembarang orang.
Markus pasal 11, saya akan membaca untuk kita di ayatnya yang ke-17. Ini untuk melihat gambaran bagaimana orang-orang membangun peribadahan dalam bait Allah. Markus pasal 11 ayat 17. Nah, demikian ini. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyambung. Bait Allah yang digunakan oleh orang-orang untuk beribadah. Kemudian dalam narasi ini kita ketahui bersama digunakan untuk dijual. Biasanya mereka akan mempersembahkan korban, begitu mempersembahkan hewan ternak. Dan disebutkan bahwa hewan ternak yang dijual ada banyak. Ada lembu, kambing domba, dan merpati. Ada lembu, ada kambing domba, dan ada merpati. Tapi ada hal yang menarik. Injil di kitab Yohanes ini hanya menyebutkan bahwa Tuhan Yesus memarahi pedagang atau penjual merpati. Kalau kita melihat di ayat yang ke-16, kepada pedagang-pedagang merpati di kitab Yohanes, kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan. Padahal ada banyak hewan lain, lembu, kambing, domba, tetapi justru yang ditegur, yang dimarahi oleh Tuhan adalah penjual merpati. Bapak Ibu, hewan-hewan ini menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kondisi sosial seseorang ketika akan mempersembahkan sesuatu. Orang-orang kaya, orang-orang terpandang akan lazimnya mempersembahkan kambing, lembu, kemudian diikuti orang dalam strata sosial yang kedua, kambing domba, dan merpati adalah persembahan yang saat itu dianggap sebagai persembahan paling murah. Merpati adalah salah satu hewan kurban, hewan persembahan yang harganya paling murah dan bisa dibeli oleh orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang miskin masih bisa mempersembahkan merpati. Tapi ternyata Tuhan dalam Yohanes pasal 2 ini hanya menegur, hanya memarahi pedagang merpati. Mengapa? Jangan-jangan Tuhan itu sudah mengajak kita untuk melihat bahwa dalam hal yang paling murah, paling kecil, paling sepele saja, mungkin sudah ada penyelewengan. Ada hal-hal tidak baik, ada hal-hal yang tidak kudus yang dilakukan, bahkan dari hal-hal yang murah, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Sebegitu telitinya Tuhan memandang kepada ketidakkudusan. Sebegitu telitinya Tuhan memandang pada penyelewengan dari hal-hal yang mungkin bagi orang-orang tidak nampak sebagai sesuatu yang penting. Bapak Ibu yang terkasih, Minggu Prapaskah hingga masa Paskah ini adalah masa kita mengenang kesetiaan dan ketaatan Kristus dalam jalan sengsara yang ditempuhnya dalam mengusahakan perdamaian. Dan dalam mengusahakan perdamaian, Tuhan sedang bersolid, Tuhan sedang hadir dalam diri orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bercela, orang-orang yang terpisah dari Tuhan, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak memiliki keselamatan. Lalu Tuhan hadir dalam diri Yesus. Dia bersolider, merasakan derita,
merasakan sengsaranya. Tuhan Yesus bersolidar dengan orang-orang kecil. Bersolidar dengan, kalau kita melihat membaca Matius pasal 25 ayat 35, ketika narasi tentang ketika murid-murid menanyakan, Tuhan, kapan aku melihat Engkau? Aku melayani Engkau. Kemudian Tuhan Yesus akan menjawab, ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Dan ketika aku tidak memiliki tempat tinggal, Engkau menyediakan aku tempat tinggal. Ternyata Tuhan juga hadir dalam figur, dalam diri orang-orang yang kecil, yang sepele, orang-orang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan untuk hanya karena mata kita hanya tertuju kepada orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagi kita, mendatangkan kenyamanan bagi kita. Kita mungkin sering abai dengan saudara-saudara kita yang kemudian jarang ke gereja, yang bukan circle kita, yang bukan bagian dari komunitas kita. Itu kan hal sepele, Bapak Ibu. Hal sepele, hal kecil. Tapi dalam Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk melihat kembali apakah kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan dalam masa Prapaskah ini juga tercermin ketika kita mampu merangkul, memperhatikan orang-orang yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya, orang-orang yang mungkin bukan bagian dari kehidupan kita, yang circle kita kalau bahasanya teman-teman sekarang, yang bukan bagian dari komunitas kita, yang biasa kita ngobrol bareng, nongkrong bareng. Apakah kita punya awareness untuk kemudian letakkan kepedulian kepada mereka? Ataukah kita justru lebih banyak untuk menilai orang lain, kalau yang sekarang itu gibah gitu. Ketelitian yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam narasi Yohanes ini tadi mengingatkan bahwa sebetulnya dalam hal-hal terkecil ada penyelewengan, dan Tuhan sedang melihat itu dan mau membenahi, mau meluruskan, mau membenarkan jalan yang mungkin tidak baik. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita hanya mau melihat kepada yang pertama, kepada orang-orang yang hanya mendatangkan keuntungan bagi kita saja? Dan yang kedua, apakah kita hanya mau melihat kepada fokus kepada kesalahan orang saja, hanya untuk digibahkan, bukan untuk sesuatu yang sifatnya membangun, bukan untuk sesuatu yang sifatnya memperbaiki, sama seperti Tuhan yang sedang memperbaiki penyelewengan yang ada dalam bait Allah ketika Dia menyajikan bait Allah. Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk memandang, melihat, meneliti apakah kita sudah mampu bersolidar dengan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak pernah dianggap sebelumnya, dan kita melihat sesuatu hal yang perlu kita benahi untuk kebaikan bersama, atau hanya sebagai bahan pembicaraan omong kosong saja. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang penting untuk salah seorang saudara kita, Mas Udo. Kita nantinya akan melihat ikrar, melihat Mas Udo mengucapkan pengakuan imannya di hadapan Tuhan, di hadapan kita. Mari kita juga memandang, bukan hanya memandang pada hari ini, momen balik kehidupan Mas Udo, tapi kita juga menjadi rekan seperjalanan.
menopang, menemani. Dan kita sedang berjalan bersama Kristus dalam kesetiaan yang bersolider dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak pernah dianggap, orang-orang yang memiliki naik turun dalam fase kehidupannya. Mari kita menghayati masa Prapaskah ini dengan ketelitian, dengan mata yang selalu terarah kepada Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita mengambil saat itu. Ajari kami Tuhan untuk terus belajar melihat kepada saudara-saudara kami yang mungkin tidak pernah kami perhatikan sebelumnya. Ajari kami untuk melihat, ajari kami untuk memandang, mengarahkan mata kami, meneliti ke dalam diri kami, bahwasannya kami ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan itu yang membuat kami tidaklah layak untuk menilai saudara kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mau bersolider bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Dan biarlah dalam masa Prapaskah ini kami terus mampu mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita merespon renungan kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mengajak kita untuk memperhatikan kepada sosok yang kecil, sosok yang sederhana, sosok yang mengajarkan banyak hal untuk kita belajar saling menghargai. Dan hari ini kita akan menjadi saksi dalam peristiwa pelayanan peneguhan sidi untuk saudara kita Irwanto. Saudara kita ini
mungkin dalam proses hidupnya pernah merasa tidak berharga, pernah merasa kecil, pernah merasa tidak dianggap. Tetapi dalam bacaan kita diajak merengkuh semuanya. Saudara kita ini akan mengawali hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kedewasaan iman, dan biarlah kita juga menopangnya. Saudara kita, Dodo Yuwanto ini menjadi bagian dari kehidupan persekutuan kita di kelompok Markus, dan sebagai ungkapan sukacita atas peristiwa peneguhan siji untuk saudara kita Dodo Yuwanto, kelompok Markus akan menyampaikan persembahan pujiannya. Hanya pada Tuhan dipersilahkan.
kasih untuk Bapak Samuel yang ada di kelompok Markus dalam mendukung, memberikan dukungan untuk Mas Dudi Yuwanto yang menjadi bagian dalam keberadaan umat sebagai warga jemaat dewasa. Saudara-saudara, hari ini kita akan menjadi saksi dalam peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menjadi anugerah buat kehidupan jemaat. Sebab ada saudara kita yang mengaku imannya di hadapan Tuhan. Sejak kecil, saudara kita ini sudah menerima tanda baptis, dan dalam proses perjalanan kehidupannya melalui ketekunan dan kesetiaan orang tuanya dalam membimbing, saudara kita ini telah mengenal Allah dan juga karya Allah yang penuh dengan cinta, seperti yang disaksikan dan dituliskan di dalam Alkitab. Dan saat ini saudara kita akan mengaku imannya kepada Tuhan dan bersiap untuk menjadi warga jemaat dewasa. Pada saudara Dodo Yuwanto dipersilakan untuk berdiri. Bapak dan juga warga jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara kita Dodo Yuwanto ini atas ketekunan dan kesetiaan orang tuanya dalam mendidik dan membimbing, dan juga dalam pengalaman hidupnya, ia semakin mengenal Allah yang juga dinyatakan dalam cinta kasih Kristus yang penuh dengan ajakan untuk pertobatan dan memperbaiki diri. Dan gereja dalam proses yang dialami saudara kita Dodo Yuwanto juga telah melengkapi bimbingan dan didikan melalui pelayanan katekisasi. Hari ini saatnya bagi saudara kita Dodo Yuwanto untuk menyatakan imannya kepada Allah dan disaksikan oleh warga jemaat. Mari kita layani permintaan saudara kita ini dan sekaligus kita saksikan pengakuan imannya dengan penuh sukacita. Kepada saudara Dodo Yuwanto, atas ketekunan dan kesetiaan yang dilandasi oleh iman kepada Tuhan, orang tua saudara dan juga gereja telah membimbing saudara dalam pengenalan akan kasih Allah dan Yesus Kristus. Katekisasi juga telah dilakukan, dan saat ini kita bersama-sama akan melihat apakah tanaman yang telah diberikan, yang telah ditumbuhkan oleh orang tua dan jemaat ini akan bertumbuh dan berbuah. Saat ini saya menyampaikan kiranya apa yang telah diajarkan dapat tertanam dengan baik. Jauhilah ajaran yang sesat, supaya hidupmu selamat seperti yang telah dinyanyikan oleh Tuhan kepada saudara. Saudara Dodo Yuwanto, sebelum saudara menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang saudara jawab, dan perlu saudara ketahui bahwa jawaban dan janji yang saudara nyatakan adalah janji dan pengakuan di hadapan Tuhan. Kami, anggota majelis jemaat dan warga jemaat, akan bertindak selaku saksi. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab. Saudara Dodo Yuwanto, apakah saudara percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, saudara Dodo Yuwanto, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sejati, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan hidupmu di bawah bimbingan Roh Kudus? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, saudara Dodo Yuwanto, apakah saudara berjanji untuk senantiasa setia kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allah yang juga setia dalam janjinya? Bagaimanakah jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya percaya. Kepada warga jemaat, warga pasangan, dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia menerima saudara kita ini menjadi warga jemaat dewasa, dan kemudian saling mendukung dalam doa demi kemuliaan nama Kristus sendiri? Bagaimanakah jawab saudara-saudara sekalian?
Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Terpujilah nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Di dalam perjalanan kehidupan umat, kami bersama-sama bersyukur dan bersukacita sebab nyata penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Hingga pada titik di hari ini ya Tuhan, kami melihat Engkau menyertai kehidupan jemaat dengan bertambahnya keberadaan warga jemaat dewasa. Saudara kami Dodo Yuwanto telah mengaku percaya dan juga berjanji untuk menjadi pengikut Kristus dan ikut ambil bagian dalam kehidupan persekutuan jemaat dengan penuh kesetiaan. Tuhan berkatilah kepercayaan dan janjinya. Dan saat ini kami juga mohon kiranya Engkau menyertai kami semua sebagai saksi dalam peristiwa saat ini. Kiranya kami pun juga mendukung saudara kami Dodo Yuwanto menjadi warga jemaat yang dewasa. Kami mengucap syukur dan biarlah kasih Kristus yang menyempurnakan. Amin. Masih dengan posisi berdiri saudara, marilah kita mendukung bagi saudara kita Dodo Yuwanto dalam prosesi mengucapkan pengakuan iman rasul. Saudara Dodo Yuwanto silakan mengucapkan pengakuan iman rasul. Disilakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan Dia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kampus berdoa orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari lagu di Kidung Jemaat 369A. Kita pujikan bait 1 dan 3. Ku
umat-Mu yang bersyukur bahwa setiap gerak langkah kehidupan gereja senantiasa dikuasai dan dilindungi oleh Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Hari ini kami bersyukur bahwa ada warga jemaat yang menyatakan ungkapan kepercayaan dan janjinya bersiap menjadi warga jemaat dewasa. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Dan kami memohon setiap ungkapan pengakuan, janji dan kepercayaannya sungguh-sungguh dijalani dengan sepenuh hati dan dilakukan dalam seumur hidupnya di dunia. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati saudara kami. Kasih dan sukacita, berkat dan keselamatan, ketekunan dan kesetiaan di dalam iman hadir pada diri saudara Dodo Yuwanto, sebab Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai sejak saat ini hingga keabadian. Amin. Umat disilahkan duduk. Bapak Ibu dan saudara, Saudara Yuwanto, saat ini saya menyerahkan surat tanda kewargaan gereja. Saudara kita ini, Bapak telah menerima tanda baptis tahun 93 dan saat ini menyatakan ungkapan kedewasaan iman dalam pelayanan GKJW Jemaat Panjen pada tahun 2024. Saudara Yuwanto siap menjadi warga jemaat dewasa. Tuhan menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah telah memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur padanya dengan cara memberikan persembahan untuk gereja Tuhan. Persembahan pada pagi hari ini didasari dari kitab Mazmur 119 ayat 108 yang demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Setelah kantong beredar pada sekitar 5 baris, Bapak Ibu dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan syukur amplop dimulai dari depan bagian tengah. Mari kita menyanyikan lagu dari Hidup Jemaat nomor 367 bait pertama sampai selesai kita berikan persembahan. Amin.
sebab Engkau masih memberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kami bisa berhimpun dan bersekutu. Di tengah-tengah arus hidup dan dinamika yang luar biasa yang terjadi dalam diri kami, situasi-situasi yang ada di sekeliling kami diberikan kesempatan untuk hening sejenak dan untuk bisa cermat situasi-situasi, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kadang-kadang luput dari perhatian kami. Kami ingin untuk lebih memperhatikan saudara kami terpinggirkan, dan kami juga mau untuk melihat hal-hal kecil, hal-hal yang kadang-kadang tidak kami sadari sebagai sebuah kesalahan yang ketika dilakukan terus-menerus akan menjadi kesalahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami ingin untuk peduli kepada sesama kami juga ingin untuk semakin hidup tenang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu Pahuli di mana kami diajak untuk dengan jujur melihat apa yang menjadi harapan kami dan juga dengan jujur mencermati apa saja yang kami lihat di dalam hidup ini. Biarlah kami tetap terarah kepada tujuan Kristus untuk kemuliaan yang paling abadi. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur beribadah dan kami mampu menjadi saksi dalam peristiwa pelayanan angkat sidi saudara kami Dodo Yuwanto. Biarlah Tuhan berkati saudara kami ini dan terlebih dalam kehidupan setiap harapan dan rencana yang dimiliki, Tuhan yang akan memampukan bisa tercapai dengan sempurna. Ajari kami untuk saling menjaga dan juga saling memperhatikan, menumbuh kembangkan iman yang semakin dewasa. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di GKJ Jemaat Kepanjen. Tuhan hadir dalam setiap aktivitas kehidupan dan juga persekutuan gereja yang Tuhan percayakan, baik dalam lingkup jemaat, kegiatan di lingkup komisi, begitu juga yang dikerjakan di kelompok-kelompok serta juga pepantan. Tuhan kasihi sehingga kami berada dalam satu gerak kinerja pelayanan dan kami terus dalam semangat saling memahami, saling menyempurnakan dan juga saling melengkapi. Izinkan kami untuk semakin tekun dan setia di dalam pelayanan kepada Kristus. Saat ini kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Kami yang menjadi warga jemaat GKJ Kepanjen, begitu juga saudara kami yang baru pertama kali beribadah pada saat ini. Kiranya hidup kami terus diberkahi dan juga diberkati. Tuhan, kami mohon Engkau juga memperhatikan mata pencarian dan juga pekerjaan yang kami lakukan setiap hari. Biarlah tetap benar di hadapan Tuhan dan pada bagian berikutnya kami mendapatkan berkat dan rezeki yang betul-betul benar di hadapan Tuhan. Kami tahu arus dunia luar biasa dan biarlah kami tetap teguh berpegang pada prinsip ajaran Kristus yang kiranya menjadi teladan untuk kami semuanya. Kami juga mendoakan warga jemaat yang pada saat ini tidak bisa berhimpun dalam ibadah. Rupa-rupa kegiatan tengah dilakukan, ada yang sedang bekerja, ada yang bepergian, ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan kasih dan juga Tuhan berkati. Kami secara khusus mendoakan untuk Pak Sutiono, Ibu Sutiono, mendoakan saudara-saudara kami yang menderita sakit, khususnya Bu Heni di kelompok Yohanes. Tuhan kasihi sehingga dalam kehidupannya pun juga tetap merasakan berkat Tuhan. Kami juga doakan warga jemaat yang sudah berusia banyak, kiranya dalam usianya itu pun tetap mampu, tetap bisa beraktivitas dan terlebih menjadi sebuah keteladanan untuk kami semuanya. Kami tidak lupa juga doakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam lingkup kecil di kota Kepanjen di mana kami hidup dalam keseharian. Tuhan kasih kota ini sehingga tetap aman, tentram, dan kami bisa hidup bertetangga dengan rukun dan damai. Terlebih kami bisa menyatakan kami adalah pengikut Kristus yang bisa menjadi teladan. Tuhan, saat ini kami juga sudah mengaturkan ungkapan syukur, baik syukur dalam ibadah, syukur pelayanan angkat sidi, begitu juga rupa-rupa ungkapan syukur yang telah kami wujudkan dalam persembahan. Tuhan berkenan menguduskannya sehingga bisa menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan gereja serta pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Jemaat Kepanjen. Tuhan, adalah suatu doa kami menyerahkan kuasa Kristus yang hadir
dan memberikan yang terbaik untuk kami semuanya. Inilah doa yang kami haturkan di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warga jemaat mohon perhatian akan warta jemaat pada Minggu tanggal 3 Maret 2024. Ada berita penegasan dan berita tambahan. Pertama, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa Tuhan di surga pada hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024. Nama Ibu Sukateni Aminah dari kelompok Matius. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya kekuatan dan penghiburan melingkupi keluarga yang ditinggalkan. Berita duka yang kedua, telah berpulang ke rumah Tuhan mertua dari Bapak Suyanto, kelompok Petrus, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Dan segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka. Kiranya kekuatan dan penghiburan melingkupi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang ketiga, yaitu penegasan. HDS KPA pada hari ini dilaksanakan hari doa dunia bagi KPAR pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2024 pukul 7 pagi di pendopo di KJP Panjen atau halaman gereja. Saat ini sedang berlangsung. Sebagai informasi buat jemaat. Yang keempat, HDS KPPW akan dilaksanakan peringatan hari doa dunia untuk kategori KPPM pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2024 pukul 9 pagi, tempat di gereja GKJW Kepanjen. Pelayan firman Ibu Pendeta Yuyun Purwandini STH dari GKJW Dingin Pintu. Untuk itu kepada warga KPPW untuk bisa hadir pada peringatan HDS tersebut. Yang kelima, Bapak Ibu bisa melihat hari ini pemandangan di ruang ibadah ini agak lain karena ada pengecetan yang sudah dilakukan dalam 1 minggu selesai. Untuk itu kami dari jemaat serta majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Setiono atau Papi yang sudah menyiapkan bahan cat, tenaga, dan lain sebagainya sehingga bisa terlaksana pengecetan di interior gereja kita ini untuk menyambut pasca dan juga hari jadinya GKJW Kepanjen. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Setiono. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan bagi Papi atau Bapak Setiono,
mami, serta keluarga sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini telah berlangsung peneguhan siri bagi yang berbahagia Saudara Dodo Yuwanto dan keluarga terdekat. Untuk itu, pada saat yang berbahagia ini, kami berikan waktu kepada Dodo Yuwanto atau keluarga untuk memberikan sambutan pada saat ini. Monggo dipersilakan. Selamat pagi. Salam. Ini saya pertama kali di sini. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena anugerah dan kasih-Nya hari ini saya telah diteguhkan untuk diangkat siding. Saya juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pendeta Widi, Ibu Vikaria, Bapak Ibu Majelis dan Diaken dan seluruh warga jemaat GKJW Kepanjen yang telah hadir dan menyaksikan angkat siding saya hari ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Widi dan Ibu Vikaria yang telah membimbing saya selama saya bertransaksi. Pada hari ini saya sangat bersukacita karena resmi saya telah diterima menjadi warga jemaat GKJW Kepanjen. Dan saya bertekad untuk menjadi warga yang baik dan mau belajar agar semakin dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus. Untuk itu saya mohon bimbingan dan dukungan dari Ibu Bapak. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Segenap majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dodo yang telah memberikan sambutan pada hari ini, dan kami juga menyampaikan selamat kepada Dodo Yuwanto yang telah mendapat pelayanan peneguhan siri di gereja GKJ Kepanjen sini. Semoga dengan itu memberikan semangat motivasi bagi Dodo Yuwanto dan keluarga untuk boleh memberi diri dalam melakukan berkarya, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di dalam persekutuan GKJ Kepanjen saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk tambahan berita jemaat dan juga penegasan serta untuk saudara kita Dodo Yuwanto. Selamat bergabung menjadi warga jemaat dewasa di GKJ Kepanjen dan terlebih menyongsong periode-periode berikutnya. Selamat bersiap diri. Periode apa nanti saya beritahu. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di gedung gereja ini. Kita akan melanjutkan hidup dengan terus berpandangan, mengarahkan tatapan mata kita kepada Kristus yang menjadi sosok yang paling utama di dalam hidup kita. Minggu Prapaskah yang ketiga yang kita hayati saat ini mengajak kita untuk memiliki prinsip okuli. Mazmur 25 ayat 15, mataku terarah kepada Tuhan. Kiranya kita harus semakin fokus kepada Allah dalam setiap langkah kaki kehidupan kita, dalam setiap harapan dan dalam setiap rancangan yang kita tumbuhkan. Dan kita juga mengarahkan pandangan tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada situasi-situasi yang memerlukan uluran tangan cinta kasih kita untuk sesama dimanapun kita berada. Mari umat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 457 bait 1 dan 2.
menyertai perjalanan kehidupan kita dengan cintanya, dengan keselamatannya, dengan hikmatnya. Dan kita menerima berkat sejak saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, silakan untuk melanjutkan. Amin.